Bu, wawancara dong. Alhamdulillah. Tadi gimana Bu untuk sidang pada hari ini? Ya alhamdulillah hari ini lancar. Tadi yang mulia Hakim sudah memutuskan bahwa eksepsi dari tergugat itu ditolak untuk melanjutkan persidangan di pengadilan agama ya. Jadi tetap perkara akan dilanjutkan di Pengadilan Agama Purwakarta. Petugas jaga juga masuk ruang sidang utama. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap ketegasan daripada majelis hakim gitu ya, atas catatan-catatan yang kami sampaikan. Jadi ada beberapa inkonsisten agenda yang kemudian berbagai macam alasan dari pihak tergugat itu kemudian menyebabkan beberapa agenda ini jadi molor lah gitu ya, jadi berkepanjangan. Tadi yang mulia hakim mengingatkan kepada lawyer kalau satu tidak bisa, kan mereka dua tuh lawyernya gitu ya, beda dengan saya hanya ditemani sama Bu Haji satu, kalau mereka lawyernya dua. Jadi seharusnya agenda yang sudah ditetapkan tidak kemudian diundur karena alasan ketidakhadiran pihak tergugat atau pengacaranya, karena pengacaranya dua, hakim meminta kalau satu tidak bisa satu hadir gitu ya. Itu sudah diingatkan mengacu kepada prinsip peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan gitu. Jadi karena kan pengadilan ini bukan hanya mengurusi perceraian satu perkara saja yang ini, tapi masih banyak perkara yang lain gitu kan, dan jumlahnya itu banyak gitu. Jadi tadi majelis hakim meminta komitmen lah dari semua pihak, termasuk dari kita, terutama adalah dari pihak tergugat, untuk berkomitmen terhadap agenda yang sudah ditetapkan gitu, sehingga tidak mengganggu proses peradilan, terutama adalah agenda hakim yang memang begitu padat dari PA Pengadilan Purwakarta. Untuk kedepannya gimana? Persidangannya gimana? Nah, persidangan dilanjutkan tanggal 28 Desember, yaitu duplik ya, duplik dari pihak tergugat. Kita berharap mereka datang. Tadi hakim menyampaikan tolong datang, walaupun misalkan dari hukum acara ya, hukum acara itu misalkan dibolehkan, tapi tadi kalau mengacu kepada prinsip peradilan, seharusnya sih agenda yang sudah ditetapkan ya berkomitmen sajalah gitu. Kalau misalkan tidak datang, Nah nanti itu ada pertimbangan hakim, karena ini sudah terjadi beberapa kali. apakah alasannya bisa diterima oleh hukum atau tidak? Nah nanti apakah ketidakhadiran mereka itu bisa diterima gitu ya dari pandangan hukum peradilan gitu kan, apakah kemudian hukum acara, apakah kemudian alasannya memang logis gitu atau mengada-gada, itu nanti akan menjadi pertimbangan hakim. Tadi juga diingatkan karena kejadian ini sudah berkali-kali. Dulu pernah tiba-tiba ketika agenda sidang mereka semua tidak hadir, baik pengacara maupun pihak tergugat gitu. Padahal hakim sudah mengagendakan, pengadilan sudah mengagendakan. Nah, tadi juga diingatkan kaitan dengan komitmen kehadiran kedua belah pihak, terutama tergugat, dengan agenda-agenda yang sudah ditetapkan oleh peradilan. Sama ya. Terkait sidang sekarang bagaimana Pak Ojat? sekarang putusan eksepsi. Jadi kita akan mempertanyakan apakah Pengadilan Agama Purwakarta berhak dan berwenang memeriksa perkara ini. Kenapa timbul eksepsi itu? Karena dalam gugatan pertama itu alamat tergugat itu dialamatkan di Subang. Oleh karena itu maka kita pertanyakan, kalau alamatnya itu di Subang, maka apakah Pengadilan Agama Purwakarta berhak dan berwenang memeriksa perkara ini? Nah, kemudian itu dibahas oleh hakim dan keputusannya hari ini. Jadi hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Purwakarta berhak dan berwenang memeriksa dan melanjutkan perkara ini di sini di Purwakarta. Jadi minggu yang akan datang adalah baru duplik. Gitu ya. Siap Pak Ojat. Baik, terima kasih banyak Pak Ojat. Sama-sama. Itu dia Tribuners. Jadi untuk keputusan persidangan gugatan cerai antara
Bupati Purwakarta dengan Deddy Mulyadi akan dilanjutkan di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta. Dan dimana seperti yang kita ketahui pada persidangan sebelumnya, pihak Deddy Mulyadi meminta persidangan gugatan cerai berlangsung di Kabupaten Subang karena domisili dari Deddy Mulyadi sendiri berada di Subang dan undangan pun sejak awal dikirimkan ke alamat Subang, seperti itu. Sekian, saya Dian Zafarifi, wartawan Tribun Jabar.id melaporkan dari PA Purwakarta.